Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Dayat, absen 31 dari 12 IPA 7. Sini saya akan membahas tentang teks artikel. Sebelum kita ke materi teks artikel, apa sih teks artikel itu? Ada yang bisa jawab? Teks artikel adalah suatu karya tulis yang berisi tentang fakta, argumentasi, dan opini, baik itu opini penulis ataupun opini masyarakat, yang biasanya disebarluaskan melalui media online ataupun media cetak, yang dengan tujuan memberikan edukasi, memberikan informasi, atau sekedar hiburan untuk masyarakat. Nah, itulah teks artikel. Langsung saja kita ke pokok materi, yaitu struktur teks artikel. Yang pertama adalah pengenalan isu. Biasanya pengenalan isu ini terdapat pada paragraf 1, 2, pokoknya paragraf yang paling atas itu pengenalan isu biasanya. Apa sih pengenalan isu? Pengenalan isu adalah gambaran garis besar dari keseluruhan teks. Jadi apa masalah yang mau diangkat di dalam teks artikel tersebut dituangkan di pengenalan isu. Semisal yang saya tenar adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Mungkin di teks argumentasi pengenalan isu itu dicantumkan di paragraf pertama tentang PJJ secara garis besarnya atau intinya di paragraf 1. Semisal PJJ adalah bla 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 dan lain sebagainya. PJJ digunakan pemerintah untuk menekan angka COVID-19. Misalnya seperti itu. Terus kita ke struktur kedua, yaitu argumentasi. Biasanya argumentasi di sini berdasarkan fakta, adanya dokumen-dokumen fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi, kemudian diisi atau ditambahi dengan opini-opini masyarakat atau opini si penulis itu sendiri dengan pro atau kontra. Jadi pro dan kontra ini digabung jadi satu biar si pembaca membandingkan mana yang lebih baik. Dan biasanya penulis itu menulis hasil kesimpulan atau perbandingan dari opini pro dan kontra ini di bagian akhir atau bagian kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, setelah pengenalan isu, argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Berbeda dengan kesimpulan tapi hampir sama dengan kesimpulan, berbeda tapi hampir sama. Gimana itu? Kalau kesimpulan hanya sekedar menyimpulkan dari atas sampai bawah, sedangkan penegasan ulang adalah ada kesimpulan, ada juga solusi, ada juga kritik, ada juga saran. Jadi lengkap, bukan hanya sekedar kesimpulan. Terus teks artikel itu kan identik dengan fakta dan argumentasi. Apa sih fakta itu? Fakta adalah berkas-berkas atau data-data atau kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, dan biasanya mengandung tanggal, siapa yang menyampaikan, kejadiannya di mana, ada unsur tempat atau 5W 1H istilahnya lah. Terus argumentasi itu adalah pendapat yang digunakan untuk mengomentari isi fakta tadi. Nah, argumentasi atau opini ini bisa betul, bisa benar, bisa juga salah. Kan namanya manusia mengomentari pasti ada benar, ada yang salah. Tapi biasanya penulis itu menyantumkan dua-duanya, ada yang pro dan kontra, ada yang benar dan salah, dicantumkan semuanya. Nanti ditarik kesimpulan lagi di penegasan ulang tadi. Jadi opini itu adalah pendapat kita pribadi atau pendapat masyarakat untuk mengomentari fakta tadi. Itu setelah kita bahas unsur fakta, opini, dan struktur teks artikel, kita akan membahas unsur kebahasaan di dalam teks artikel. Yang pertama adalah penggunaan kata istilah. Seperti apa sih penggunaan kata istilah? Seperti ini, biasanya penggunaan kata istilah identik dengan nama ilmiah seperti singkong misal manihot utilissima, ataupun padi Orsia sativa, nutrisi, itu juga masuk ke dalam penggunaan istilah. Dan penulisan istilah biasanya menggunakan miring, tulisannya miring biasanya. Terus setelah penggunaan kata istilah adalah penggunaan menggunakan kata rujukan, semisal menunjukkan, berdasarkan, seperti yang dipaparkan. Seperti contohnya gini, berdasarkan fakta di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan atau dapat ditarik sebuah argumentasi bla 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 bla. Contohnya seperti itu. Bentar aja ya. Selanjutnya ada penggunaan kata adverbia atau konjungsi adverbia atau konjungsi keterangan, yaitu misal terkadang,
jarang, kerap, dan lain sebagainya. Setelah itu adalah penggunaan konjungsi yang bersifat menata argumen seperti pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah yang pertama, fakta yang pertama adalah bla 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 bla. Fakta yang kedua adalah bla 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 bla. Nah, mungkin itu saja, mungkin cuma itu saja yang dapat saya pahami dari teks artikel. Jika ada kurang kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa wafiq ila aqwa min thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.